Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Pada ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup, agar tidak khawatir karena belum cukup biaya, karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup rumah tangga, sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 32. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Akan tetapi, hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. 1. Wajib. Seseorang bisa diwajibkan menikah kalau hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit baginya untuk menghindari maksiat. Bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan untuk menikah, hukumnya wajib menikah. 2. Sunnah dan mubah. Menikah bisa menjadi sekedar sunnah saja hukumnya. Hal ini berlaku jika seseorang sudah mampu namun belum merasa takut jatuh kepada maksiat. Dimubahkan juga bagi seseorang untuk menikah kalau tidak ada hal apapun yang menuntutnya untuk menikah dari segi finansial, biologis, dan usia, serta terhindar dari kemungkinan terjadinya kezaliman. 3. Makruh. Bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, maka hukumnya makruh bila menikah. 4. Haram. Hukum haram dalam pernikahan bisa muncul dikarenakan banyak hal. Di antaranya adalah jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinannya tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Pernikahan juga bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar. Ada banyak klasifikasi nikah yang diharamkan dalam Islam, seperti nikah mut'ah, sejenis kawin kontrak, dan nikah syigar, seperti barter. Indikasi terjadinya kezaliman dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan pernikahan menjadi haram untuk dilakukan. Agama Islam juga turut memberi tips bagaimana menentukan kriteria calon pasangan yang ideal. Hal yang manusiawi dalam memilih calon istri atau suami biasanya lebih cenderung kepada unsur zahiriyah, seperti mencari yang cantik atau tampan, sudah memiliki pekerjaan tetap, dan baik secara nasab. Kriteria tersebut memang tidak dinafikan oleh syariat Islam, bahkan sangat diperbolehkan menaruh kriteria tersebut. Namun di antara sifat-sifat tadi ada yang lebih utama untuk dijadikan patokan, yaitu kesesungguhan dan konsistensi seseorang dalam beragama Islam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. 2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. 3. Untuk membentengi akhlak. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh. 6. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.